sore Surabaya, tepatnya di Tunjungan. Kita lagi di Siola. Halo. Ini lumayan macet ya sore ini karena jam-jam orang udah pada pulang kantor. Kita lagi di gedung Siola. Ini gedung bersejarah di Surabaya. Dan ini dulunya pusat grosir terbesar di Surabaya yang didirikan oleh pengusaha asal Inggris Robert Laidlaw. Dan gedung ini dulunya bernama Whiteway Laidlaw Co. yang sekarang sudah berubah dan dipergunakan oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai mall pelayanan publik. Jadi kalau warga Surabaya ingin mengurusi banyak administrasi yang berhubungan dengan kewargaan, nah itu bisa di sini ya. Jalan Tunjungan di sore hari lumayan macet juga karena aku perhatikan di sini tuh orang-orang yang berasal dari Surabaya Utara, terus juga dari arah Kota Lama yang mau arah ke arah Darmo ya, atau ke Terminal Purabaya. Ya, ke Tunjungan Plaza juga, betul. Nah, itu lewatnya di sini, makanya lumayan padat. Dilihat dari gaya arsitekturnya, ini benar-benar gaya Belanda zaman dulu. Jadi benar-benar gaya Eropa ya. Dan tempat ini dulunya sepanjang Jalan Tunjungan ini benar-benar pusat perekonomian di Surabaya karena emang udah ramai sejak zaman VOC gitu. Untuk trotoar di Surabaya makin kesini makin bagus, makin lebar dan sangat ramah pejalan kaki ya. Dan kita berdua bakal ngajak kalian buat explore Jalan Tunjungan di akhir tahun 2025. Nih kita sekarang posisi di depannya Double Tree, 5-star hotel di Surabaya. Nah ini jembatan sekarang lagi dibangun. Dulunya tuh rindang banget ya. Kalau warga Surabaya inget, di sini bisa nyantai, terus juga banyak tanaman gitu. Mungkin sekarang akan dirubah lagi proses pembangunan. Tuh. Lumayan padat, tapi padatnya masih padat tertib. Dan di kawasan Tunjungan ini memang lumayan banyak hotel-hotel. Mulai dari yang tadi bintang 5, terus juga ini ada Platinum Hotel. Ini termasuk hotel baru di Surabaya. Dan makin kesini memang rata-rata semua bangunan di Jalan Tunjungan ini dipergunakan gitu. Jadi nggak kayak dulu yang masih banyak yang kosong. Sekarang sudah banyak dipergunakan untuk urusan komersil. Ini baru deh. Iya, ini baru. Kita lihat namanya ya. Ini baru belum opening. Iya, belum buka. Namanya Loske Coffee Service. Warga Surabaya pasti nggak sabar buat nungguin coffee shop ini. Dilihat dari konsep bangunannya sih lumayan bagus. Nggak tahu dalamnya nanti, kalau sudah buka kita cobain. Oh ya, sekarang kan di Jalan Tunjungan kan sudah nggak boleh parkir di pinggir-pinggir jalan ya. Rata-rata biasanya kalau sepeda motor atau roda 2 biasanya parkir di sini, di Jalan Tanjung Anom. Gitu. Coba aku spillkan dikit ya, kayak gimana parkirannya. Jadi buat kalian yang ke Jalan Tunjungan yang di luar kota bisa parkir di sini. Yang di Jalan Tanjung Anom ini. Jalan Tanjung Anom, di sini area parkiran untuk motor. Tuh, bisa lumayan banyak sih isi motornya, tuh lumayan banyak. Dan pas di sampingnya ini. Pas di sampingnya Double Tree ya. Gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri ini trotoarnya bener-bener luas ya. Jadi sangat ramah berjalan kaki, makanya mau weekday atau weekend di sini tuh rame banget.
apalagi weekend ya, banyak anak muda di Surabaya itu yang nongkrongnya di sini. Dan beberapa zebra cross di Surabaya itu memang viral ya, karena sangat ramah banget dengan pejalan kaki. Dan bahkan ada lampu apa namanya penyeberangan zebra cross itu yang dikasih suara lagu-lagu khas Surabaya. Ini dia hotel platinumnya. Nah, untuk kawasan Tunjungan sebelah kanan jalan itu lumayan bervariasi ya. Bahkan banyak yang pedagang di trotoar yang maksudnya pedagang seperti bunga dan lain-lain itu banyak di sini. Tapi kalau yang area sana itu kebanyakan yang makanan berat sama ada sebagian kafe juga. Hotel Platinum. Dan memang di area sini tuh anak-anak muda pada nongkrong semua, kebanyakan nongkrong. Dan apa ya? Jadi spot favorit gitu di area kayak gini tuh. Ada bakmi juga, bakmi langka. Dia buka tutupnya lumayan ya, dari jam 9 pagi sampai jam 12. Iya, padat banget. Oh ya, ini dengar-dengar akhir tahun ini ya, nggak ada kembang api. Gimana tuh? Iya, rencananya sih akhir tahun nggak ada kembang api, diganti sama pengajian karena untuk karena kan ada di mana itu di ada bencana di Sumatera, jadi kita untuk menghormati di sana, jadi kita tidak ada namanya kembang api. Nah, di situ juga ada mie jol. Ini mie favoritnya anak-anak muda di Surabaya. Nah, sebenarnya bukan cuma mie jol sih, tapi juga ada beberapa mie yang lain. Kayak tadi ada Wismi juga. Iya, rata-rata di sini semua makanannya halal. Ya, rata-rata halal. Nah, ini salah satu coffee shop yang jadi favoritnya arek-arek Surabaya, Ludik. Judulnya rame banget. Ada foto dam juga. Ada tahu nggak yang unik di sini? Apa yang ini? Ada tahu nggak yang unik? Rata-rata cafe shop di sini di dalamnya selalu ada namanya photo box. Selalu, hampir setiap cafe selalu ada. Coba kita spill dikit ke area namanya Ketandan. Ini aku coba tunjukin dulu ya pelangnya biar yang baru pertama kali ke Jalan Tunjungan bisa lihat kampung wisata Ketandan. Jadi dari Ludik tadi lewat sampingnya itu namanya kampung wisata Ketandan ya. Kita coba sana dulu. Jadi masuk sini nanti di situ akan banyak spot untuk nongkrong juga ada di dalam. Dan di sini motor wajib turun. Di depan tadi sudah ada keterangan motor wajib turun. Sebenarnya kalau nongkrong di area Ketandan sini lebih tenang ketimbang yang di pinggir jalan tadi karena kan di jalan Tunjungannya pas itu rame ya. Kalau di sini lumayan tenang, jadi kalau mau nongkrong boleh banget. Permisi Pak. Ya, ini jadi dipakai buat parkiran juga sih sebenarnya. Parkiran. Jadi lurus terus. Tuh, lebih sopan Anda turun.
karena emang ini padat banget. Situ parkiran semua. Ya harus turun. Betul. Nah memang ini kampung wisata. Jadi buat teman-teman yang suka nongkrong di gang-gang gitu. Nah ini dulu aku pernah di sini di Pusaka Bunda ini. Dalamnya lumayan homey banget karena memang dia seperti rumah yang terus dibikin tempat ngopi gitu. Oh ya ini denahnya. Ketandan sejak 1915 Heritage Settlement. Di situ ada Balai RW 4 Ketandan, Tunjungan Romansa, ada masjid juga. Ini ada makam Mbah Buyu Tondo. Mungkin yang tahu sejarahnya bisa komen di bawah. Joglo Cak Markiso, Kebangsren sama Embong Malang Road. Tuh. Iya bisa tembus. Dan sebenarnya di sini ada coffee shop juga. Ntar aku spillkan ya. Dan coffee shop di sini itu setauku dulu itu bisa eh apa namanya ambience-nya atau vibes-nya itu langsung outdoor view ini view gedung-gedung tinggi gitu guys. Kebetulan di sini tuh diapit sama gedung tinggi lumayan banyak termasuk Jalan Tunjungan. Nah ini coffee shopnya Are. Next kita ke sini buat apa namanya buat ngopi ya. Tapi kita lanjut dulu. Lanjut ke Tunjungan lagi. Misi Bu. Di sini banyak warga di sini sambil jualan juga. Jadi dengan kehadiran kampung wisata ini bisa pastinya membantu meningkatkan pendapatan warga sekitar. Ada Pot Fatim. Menarik banget ya untuk Jalan Tunjungan ini karena nggak cuma apa ya destinasi kuliner atau tempat nongkrong yang modern, tapi juga tetap mempertahankan kawasan bersejarah dan tetap dijaga sampai sekarang. Oke. Full CCTV lengkap, jadi bakal aman di sini tuh. Kita kembali lagi ke Jalan Tunjungan ya, karena masih banyak banget yang perlu dieksplor. Ini aku ngeksplornya dari sisi sebelah kanan jalan, belum lagi sebelah kiri ya. Ada Circle K juga, Circle K lovers kalau mau nongkrong bisa banget ke sini. Lengkap. Nih. Ini sepertinya dia tempat nongkrong baru. Ada Tomorrow Coffee. Ada tempat buat beli aksesoris juga. Mumuso. Barangkali yang mau beli aksesoris atau perlengkapan. Ada Fama juga, Family Mart. Jadi Jalan Tunjungan tuh seperti halnya menggabungkan wisata heritage dengan modern ya. Karena kan diapit sama gedung, itu ada gedung Pakuwon atau gedung Tunjungan yang termasuk Pakuwon Group. Nah ini lounge bar yang terkenal. Ini termasuk baru sih, beberapa tahun. Dan ini masih menjadi favorit sampai sekarang. Dan gedungnya pun ikonik.
Oh ya, kalau kalian yang kebingungan mau cari tempat parkirnya di mana, apalagi terbatas ya, di Jalan Tunjungan ini sekarang dia nyediain namanya parkir vale. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, tinggal mobilnya divalekan aja, kalian udah pasti udah dapat tempat parkirnya. Coffee shop lagi yang memang sering aku kunjungi kalau di Tunjungan adalah ini, Fatma Coffee. Karena di sini tuh ada kopi manual brewnya enak, menyediakan berbagai beans gitu. Dan memang dari konsep tempatnya enak, nyaman, cozy banget. Kayak yang terlalu terang. Jadi kalau misalkan mau nugas, enak di sini sih. Bisa buat nugas. Nah, ini ada beberapa penjual bunga. Penjual bunga. Di Tunjungan nih banyak banget ya penjual kerajinan sama penjual bunga gitu. Ini kebetulan campur sih kerajinan sama bunganya. Jalan Tunjungan itu untuk beberapa aparatur pemerintah kota di sini benar-benar standby. Nah ini yang tadi aku ceritain, banyak yang jual di sini. Jadi benar-benar nggak cuman yang brand gitu ya, tapi juga yang UMKM juga ada. Untuk kuliner sendiri di Jalan Tunjungan tuh benar-benar bervariasi. Ini ada Korean, terus ini aku coba spill beberapa menunya ya. Menurutku harganya terjangkau ya. Kita agak cepet dikit ya, karena sebentar lagi udah gerimis. Nah ini ada penjual bunga juga. Jadi buat kalian yang sama pasangan masing-masing, couple bisa tuh beli bunga di sini. Inilah situasi Jalan Tunjungan di 2025 akhir. Apakah kalian berencana mau ke Jalan Tunjungan? Ada Ayola juga. Ayola Dili and Etri. Nah, ini penyeberangan yang viral karena view-nya bagus banget. Ini teman-teman lagi pada mau nyebrang nih habis ini. Aku suka banget ngelihat penyeberangan di sini karena emang cakep banget dia view-nya. Dan pengendara mobil motor di sini tuh lumayan menghormati orang-orang yang nyebrang ya. Karena ini memang kawasan wisata Tunjungan dan semakin ke sini semakin rame. Ada restoran Ape juga, Kopi Tiam. Tuh view-nya langsung. Nah, kalian kalau mau parkir bisa di sini guys. Ini parkir yang banyak digunakan ya. Tuh, parkir motor sama mobil. Kita lanjut lagi. Masih aku mau nunjukin satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi dari peristiwa sejarah 10 November 1945. Hotel Majapahit. Sekarang kita ada di depan Hotel Majapahit yang dulunya itu Hotel Orange namanya. Di zaman Belanda namanya Hotel Orange. Nah, setelah pendudukan Jepang namanya jadi Hotel Yamato. Dan setelah merdeka menjadi Hotel Majapahit. Nah, ini bagian depan dari Hotel Majapahit. Hotel yang sangat bersejarah. Bukan cuma bagi Surabaya, tapi bagi Indonesia. Dan setiap tahunnya selalu dibuat oleh pemerintah kota Surabaya itu teatrikal gitu, teatrikal perobekan bendera. Dan ini antusias dari anak muda Surabaya benar-benar bagus. Nah sebenarnya ada pasar yang juga legend, pasar Tunjungan. Nah, pasar Tunjungan ini pasar legendaris di Surabaya yang sampai sekarang itu masih banyak banget yang jual di dalam. Spot foto booth favorit anak muda Surabaya. Foto booth newspaper namanya. Tuh. Newspaper ini kebetulan pas di depannya Hotel Majapahit. Tapi bedanya keluarnya itu bukan pakai kayak foto gitu nggak ya, berupa kayak koran. Kayak koran dia bukan foto. Unik kan? Oke, kita coba dulu ya. Nge-spill di dalam kayak apa. Di situ beragam mulai dari toko kopi atau juga ada makanan berbagai macam jenis makanan ya. Sebenarnya ada steak, pasar Tunjungan, terus juga Depo Juang 45 ini lumayan dulunya lumayan ramai, disukai banyak orang karena emang ini enak-enak. Ada cemilan juga, ada pok-pok,
Terus dia, oh ini juga ada roti yang dulu aku suka banget belinya. Tun kaya, ini lebih ke kayak roti sisir gitu. Kita coba ke AP aja, pintu masuk di sebelah sini. Iya, ini porsinya gede-gede sih. Tuh. Lumayan sih dia gede-gede tuh. Dia Kayak roti ini deh, pengen tuh. mie gepeng 30.000. Dia startnya 30.000. Terus juga oh ya affordable banget sih. Oh ya, Di dalam kayak udah nggak ada. udah nggak ada tempat ya. Ya udah kita sini aja ya. Oke, kayaknya kalau kita mau order bisa scan di sini deh. Atau mbaknya mau kesini juga boleh. Iya Kak ya. Oke. Untuk menu fisiknya kita, untuk cara Oke. ordernya melalui scan barcode, nanti setelah beli menu pembayarannya dilakukan langsung ke kasir. Oke. Nah ini dia menunya. Dia beragam sih. Mulai dari cemilan, main course, terus juga ada jajanan tradisional. Ini ada onde-onde. Kelihatan kan? Onde-onde sama ada roti prata. Kuah ayam panggang. Jadi pesannya bisa by aplikasi gini. Dia pakai web. Sambil nunggu proses pesen ya, pengen aku spillkan untuk trafiknya di hari ini di AHP lumayan rame. Dia full house, rame banget tuh. Sampai di dalam tuh dia nggak ada space ya buat kita makan di dalam. Tapi which is ini bagus, berarti trafiknya lagi oke. Nah ini kita udah bayar. Bayangin tadi kita pesennya lumayan banyak ya. Itu ada misoa, dua ya. Ada kuah, ada kering, ada es rujak, ada roti gempal Srikaya pandan sama mineral water. Totalnya cuma 151.800 cuy. Vibes-nya nyaman sih. Nyaman. Mineral waternya satu. Oke, makasih Mbak. Silakan, mohon maaf, buku menunya boleh saya bawa sekalian. Boleh. Makasih ya. Terima kasih, mari silakan Kakak. Ini es rujaknya sudah datang. Kita coba cek dulu dalamnya ada apa aja. Ini buah-buahan sih. Buah-buahan, ini ada jeruk juga. Dan ada cabenya juga beneran. Ini cabai nih. Oh. Ini ada cabenya cuy. Ntar aku spill ya. Ntar aku spill ya. Bayangin dia minum yang dalamnya ada cabenya. Makan es rujak di dalamnya ada cabenya. Spill cabenya. Nih, terspill cabenya. Nih. Nampak nggak guys? Ini yang tadi yang half ya. Yang half aja udah segede kayak gini. Oke, teksturnya tuh crunchy ya, luarnya crunchy karena dia toast dulu. Sama dalamnya dia apakah ada filling atau isiannya? Wah, dalamnya tuh dia serikaya, selai serikaya gitu. Perpaduan serikaya sama pandan. Perpaduan serikaya sama pandan. Oh, perpaduan serikaya sama pandan. Oke. Wow. Dan rotinya setebel ini, tebel banget. Terus dia juga dia kasih isian selainya lumayan sih. Kita cheers dulu. Yang pertama aku rasa itu kacangnya ya, yang bagian atas ya. Rotinya empuk. Ini dia untuk mitsuang udah datang. Ini yang kering, yang chili oil ya. Tuh itu full chili oil cuy. Nah coba kamu spill. Yang ini yang miso kuah. Tadi yang smoked chicken. Coba kita spill. Ini kita coba tunjukin kuahnya. Dia kuahnya keruh ya. Kematangan mie-nya menurut aku ini pas banget ya, nggak yang terlalu lembek gitu. Yang kering ini pastinya karena berhubung ini menunya chili oil, pastinya itu ada chili oilnya tuh. Lumayan chili oilnya. Terus juga dia kasih telur kayak telur goreng gitu, terus dia dipotong panjang-panjang. Terus dia kasih jamur juga. Setiap kali makan misoa saranku terutama yang kering ya,
Saranku langsung dinikmatin supaya nggak ngempal. Ayamnya empuk, terus rasanya ini lebih ke creamy, gurih gitu, dan aroma smoky-nya juga dapat banget. Sekarang aku pengen fokus buat nikmatin miso keringku ya. Suka banget guys. Aku tuh kalau miso mau yang kering atau mau yang basah atau ya kuah ya, itu bener-bener nggak ada bosannya sama sekali. Tuh, dia itu kalian aku saranin kalau makan miso terutama yang kering ya, itu bener-bener diaduk. Kalau ini kan ada chilo oil, chilonya kalian bener-bener aduk, kecampur sama telurnya, semua kondimen, karena ini perpaduan semua kondimen tuh enak cuy, serius deh. Tuh, saya bersin beberapa suapan terakhir. Oke, segitu dulu explore Tunjungan hari ini. Terima kasih semua udah nonton. Coba kalian komen, nanti kita perlu mengeksplor di daerah apa lagi di Surabaya. Karena kita mau fokus di Surabaya dulu. Coba komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, komen. Bye bye. Thank you.